Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program linear metode grafik dan simplex. Dan selamat menonton. Bagaimana menjawab soal matematika tersebut dengan cara metode grafik dan metode simplex? Nah, ini sedikit rangkuman tentang program linear. Program linear metode grafik adalah cara menyelesaikan masalah program linear dengan dua variabel keputusan menggunakan gambar grafik batasan untuk menemukan solusi optimal pada titik potong batasan. Sedangkan metode simplex adalah teknik iteratif untuk menyelesaikan masalah program linear dengan banyak variabel yang mencari solusi optimal dengan berpindah dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lain secara sistematis sampai solusi terbaik ditemukan. Ini contoh soal metode grafik dan metode simplex, dan sedikit penjelasan tentang program linear. Program linear adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis, yang analitisnya menggunakan model matematis, dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan optimum terhadap persoalan. Nah, dalam soal ini kita diminta menentukan nilai dari Z sama dengan min 3x plus 2y dengan kendala 3x plus Y kurang dari sama dengan 9, 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20, dan X lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama, kita gambar garis dari masing-masing bersamaan. Garis 3x plus Y sama dengan 9, memiliki titik potong di 0,9 dan 3,0. Sedangkan garis 5x plus 4y sama dengan 20 memiliki titik potong di 0,5 dan 4,0. Karena 3x plus Y kurang dari sama dengan 9, maka daerah penyelesaian ada di bawah garis biru, dan karena 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20, maka di atas garis merah serta dibatasi X lebih dari sama dengan 10. Di sisi kanan sumbu Y, daerah solusi adalah irisan semua arsiran dan titik-titik ujinya adalah 3,0, 4,0 dan titik potong 2 garis. Untuk mencari titik potongnya, kita gunakan eliminasi dari 3x plus Y sama dengan 9 dan 5x plus 4y sama dengan 20. Kita samakan koefisien X dengan mengalihkan 3x plus Y sama dengan 9 dengan 5, dan 5x plus 4y sama dengan 20. Dengan 3 sehingga diperoleh 15x plus 5y sama dengan 45. Dan 15 plus 12y sama dengan 60. Selanjutnya eliminasi menghasilkan min 7y sama dengan min 15. Jadi y sama dengan 15 per 7. Substitusi ke 3x plus 9y sama dengan 9 menghasilkan 3x sama dengan 9 dikurangi 15 per 7 sama dengan 48 per 7. Maka x sama dengan 16 per 7. Jadi titik potongnya adalah 16 per 7 sama 15 per 7. Lalu kita hitung nilai Z ketiga titik tersebut. Di 3,0 hasilnya Z sama dengan min 3 kali 3 ditambah 2 kali 0 sama dengan min 9. Di 4,0 hasilnya Z sama dengan min 12, dan di titik potong 16 per 7 sama 15 per 7 hasilnya Z sama dengan min 48 per 7 tambah 30 per 7 sama dengan min 18 per 7 atau sekitar min 2,57. Sedangkan di titik 0,5 dan 0,9 hasilnya masing-masing Z 10 dan Z 18. Jadi nilai maksimum Z adalah 18 di titik 0,9 dan minimum Z adalah min 18 per 7 di titik 16 per 7 sama 15 per 7, dan itulah penyelesaiannya. Dan untuk soal yang kedua, cara penyelesaian program linear bentuk maksimasi dengan metode simplex, yaitu dilihat dari fungsi yang ingin dimaksimalkan adalah Z sama dengan 8x1 plus 5x2 dengan kendala x1 plus x2 kurang dari sama dengan 6 dan 9x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 45. Langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slash S1 dan S2, lalu membentuk tabel simplex awal. Dari tabel ini ditentukan elemen pivot berdasarkan rasio terkecil positif, kemudian dilakukan operasi baris elementer untuk membentuk tabel baru dengan variabel basis yang diperbarui. Proses ini diulang hingga semua nilai di baris Z tidak ada yang negatif, menandakan tercapainya solusi optimal. Hasil akhir menunjukkan nilai maksimum Z
sama dengan 165/4 atau 41,25 dengan nilai X1 sama dengan 15/4 dan X2 sama dengan 9/4 yang merupakan kombinasi optimal dalam memenuhi kendala yang diberikan. Dan yang terakhir ada input dan output yang menjelaskan hubungan saling ketergantungan antar sektor seperti pertanian, industri, dan jasa. Dari tabel input-output kita bisa melihat bagaimana setiap sektor membutuhkan input dari sektor lain serta bagaimana hasil produksinya digunakan kembali oleh sektor lain atau memenuhi permintaan akhir. Total output suatu sektor dihitung dari penjumlahan input antar sektor dan permintaan akhir. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara total output dan total input antara. Untuk menganalisis hubungan antar sektor secara lebih efisien, digunakan matrik koefisien input yaitu perbandingan antara input dari suatu sektor dengan total output sektor yang dituju. Dari matrik ini, kita bisa menyusun model matematika dengan rumus untuk mengetahui jumlah produksi yang harus dilakukan agar permintaan akhir dapat terpenuhi. Model ini penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan produksi dan alokasi sumber daya.